mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. We worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2021 dan saya mengawalinya dengan mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun kita berada. Kita bersyukur ya bahwa kita boleh melewati satu tahun yang silam di tahun 2020 dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu yang boleh menghantarkan kita pada tahun yang baru, tahun 2021. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada ibadah ini, kita sehat, kuat dalam lindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan segera memulaikan ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lagi bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru,
melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan, Bapak Ibu, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita saat ini. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, dari awal kita akan pujian sebagai doa kita bersama. Mari bersama-sama. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami sembah Engkau, ku menyembah, amin, sembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu.
ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, engkau kudus, kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib bagi hidup kami. Haleluya, Kau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau ajaib, Engkau mulia. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Engkau layakan kami untuk datang beribadah. Engkau layakan kami untuk datang menyenangkan dan menyukakan hati. Terima kasih. Kami rindu bahwa dalam persekutuan kami di awal tahun 2021 ini ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap pribadi lepas pribadi, komunitas dimanapun berada, bahkan lembaga, yayasan besar yang Tuhan percayakan untuk kami mengerjakan proyek ilahi, tugas yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan pakai menjadi berkat buat ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Kami adalah pribadi-pribadi yang rela dan siap untuk dibentuk oleh kebenaran. Berkatilah kami semua saat ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di sore hari ini. Tuhan pakai menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dari awal ibadah kami, Bapak, pemberitaan firman Tuhan ini sampai selesainya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Ibu Rida Sinaka. Ya, terima kasih Bu Melda.
yang sudah menghantar kita dalam pujian untuk ibadah pada sore hari ini. Salam buat kita semua. Selamat tahun baru. Percaya di tahun yang baru ini kita semua sehat, semua penuh sukacita, ya. Ya, ini adalah ibadah perdana kita ya untuk tahun 2021 untuk seluruh komunitas Pesat. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan kepada saya untuk kita belajar bersama-sama. Saya akan share screen dulu ya. Ya, tema kita hari ini adalah kekuatan dalam tekanan. Ya, satu topik yang menurut saya menjadi satu landasan untuk kita melangkah di tahun ini dengan satu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, tapi yang kita tahu pasti adalah bahwa kita berjalan bersama Dia, Sang Pemberi. Kita yakin juga bahwa kekuatan yang akan diberikan kepada kita memampukan kita semua untuk berjalan dengan penuh kekuatan sekalipun ada tekanan. Jadi kekuatan ilahi adalah satu kekuatan yang akan memampukan kita menerobos tekanan ini sehingga kita tidak akan pernah kalah dengan satu tekan, dengan penderitaan, karena kita tahu dengan siapa kita melangkah, yaitu dengan pribadi yang sudah mengalahkan maut, dengan pribadi yang sudah mengalahkan penderitaan, yang sudah mengalahkan tekanan itu sendiri. Nah, jadi berkaitan dengan tekanan, apa sih itu tekanan? Saya mencoba mencari definisi daripada tekanan, dan ternyata kalau saya lihat arti dari tekanan ini semuanya tidak enak Bapak dan Ibu. Semuanya definisinya, artinya itu, bahkan padan katanya pun adalah hal-hal yang tidak mengenakan sama sekali. Ya, tekanan itu adalah satu keadaan yang sulit, ya, satu keadaan yang sukar, satu keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau ditanya kepada semua orang, kamu suka enggak ya dengan yang namanya tekanan? Mungkin orang kebanyakan, dan kalaupun ada yang berkata suka, mungkin 1-2 orang. Itu pasti dengan berbagai alasan dan mungkin dengan berbagai pengalaman sehingga bisa berkata bahwa saya suka dengan tekanan. Ya, jadi pengertian lain juga bahwa tekanan itu adalah satu masalah yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya, dan yang namanya masalah pasti tidak enak. Ya, tahu Bapak dan Ibu, lalu juga tekanan itu adalah masa-masa di mana mengalami satu kesesakan, penderitaan. Nah, tekanan itu juga kalau secara Kristen seringkali diartikan dengan kata padang gurun, padang belantara, dan juga musim kering. Ya, jadi nanti mungkin istilah-istilah ini yang akan saya gunakan di dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Jadi ketika saya menggunakan kata manapun di antara ini, itu berarti sama dengan yang disebut dengan tekanan. Ya, jadi tekanan hari ini akan kita coba pelajari bagaimana tekanan ini tidak menjadi satu hal yang menakutkan. Bagaimana tekanan, penderitaan, masalah bukanlah sesuatu hal yang harus kita tolak dari kehidupan kita. Bagaimana padang gurun, padang belantara bukan sesuatu yang harus kita hindari dari hidup, tetapi bagaimana ini berdampingan, berjalan bersama dengan kita, sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak menakutkan, sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak membuat kita enggan berjalan di dalam menapaki hari-hari kita ke depan. Ya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebelumnya dari Mazmur 70 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah Mazmur Daud. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak dan Ibu, kita menyimaknya. Mazmur 7, maaf sebentar Bapak dan Ibu, laptop saya agak, ya.
Mazmur 70 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Ayat yang kelima, dan bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama dan merupakan ungkapan hati seorang Daud. Kita mengenal Daud adalah seorang figur yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, dan bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa Daud ini adalah seorang pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, lebih daripada orang-orang yang lain. Tetapi seorang Daud pun, seorang yang begitu dekat kepada Tuhan pun ternyata hidupnya tidak lepas dari yang namanya tekanan. Hidupnya tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dari Daud ini tadi adalah satu pernyataan yang sangat manusiawi sekali ya. Di mana di sini kelihatan Daudnya banget gitu ya. Di sini ya Allah bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan ya. Ini adalah harapan orang-orang yang berada di dalam tekanan. Ini adalah harapan orang-orang yang ada di dalam kesesakan, yang ada dalam penderitaan. Keinginannya adalah pasti ingin segera lepas daripada masalah itu. Tidak ada orang yang ingin berlama-lama di dalam penderitaan. Kayaknya aneh kalau sampai ada orang yang senang gitu ya. Aneh, tetapi fakta yang terjadi adalah bahwa semua orang mengalami yang namanya penderitaan ya. Jadi di sini terlihat bahwa Daud itu mengatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan tentang kondisi yang dia alami. Daud tidak berpura-pura, Daud itu apa adanya di hadapan Tuhan. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan itu dituangkan sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu benar ya Daud ini adalah seorang pemazmur yang mampu menuangkan apa yang dia rasakan, apa yang apa yang dia pikirkan, apa yang ada di hatinya, itu mampu dia tuangkan dalam mazmur. Dan itu kemudian disampaikan kepada Tuhan dengan kata-kata yang indah yang kita selalu baca di dalam kitab Mazmur ini ya. Jadi Daud itu curhat ke Tuhan itu apa adanya, menyatakan semua situasi yang dia alami. Ketika dia senang, ya dia ungkapkan mazmur kesukaan kepada Tuhan. Ketika dia mengalami tekanan, mengalami penderitaan pun, dia juga curhat kepada Tuhan apa adanya. Ya, nah kalau sekarang orang-orang suka curhatnya itu di mana gitu ya, di status WA. Kira-kira dia rasain apa ya, dituangkannya itu di WA. Beda dengan Daud gitu ya. Atau buat di Facebook, lagi galau lah, lagi apalah gitu ya. Curhatannya dibuat di sana. Ya, jadi banyak orang menuangkan apa yang menjadi perasaan, apa yang dia alami itu sekarang ini pelampiasannya ke sana gitu ya. Tetapi Daud ini adalah satu pribadi yang selalu menuangkan apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami itu ke Tuhan, dan semua itu dia mazmurkan, dia nyanyikan ya apa adanya hidupnya kepada Tuhan. Ya, satu hal yang membuat kemudian ternyata hidup apa adanya Daud, dia menuangkan seluruh isi hati apa adanya itu justru itu membuat Tuhan senang gitu ya. Bukan berarti kemudian dia di sini kalau kita baca ini dia seakan-akan sama musuhnya itu kan benci gitu ya. Tapi memang itulah apa adanya Daud. Secara manusiawi ya dia memang tidak suka dengan musuh-musuhnya itu. Gitu ya. Nah, jadi tetapi keterbukaan kehidupan dia yang tidak tersembunyi sama sekali itu justru disukai oleh Tuhan. Sekalipun kondisinya dia yang bagaimanapun dia tidak pernah malu mengungkapkannya sampai kita tahu pada zaman ini Daud ini sedang mengalami apa. Karena apa? Dia terbuka. Jadi orang sehebat Daud, orang seperkasa Daud,
orang yang sedekat Daud kepada Tuhan pun ternyata dia tidak luput dari yang namanya tekanan hidup. Dia tidak luput dari yang namanya penderitaan, kesesakan, ya. Tetapi di ayat yang 5 ini adalah satu pernyataan Daud yang sangat menurut saya itu luar biasa, ya. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Jadi Daud itu sekalipun di tengah-tengah kesesakan, dia tetap memberikan amunisi di dalam hidupnya sehingga dia kuat, yang mendorong dia untuk tidak hanya berlarut pada tekanan, untuk tidak hanya tinggal diam di dalam masalah, dan dia berkata, biarlah bergirang, bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Jadi ketika Daud ada di dalam tekanan, dia mencari Tuhan, dan dia berharap di dalam pencariannya kepada Tuhan, dia akan mengalami sukacita. Ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh Daud untuk dirinya ketika dia ada di dalam satu tekanan, ketika dia ada di dalam satu penderitaan. Ya, dilanjutkan, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ketika masa kesesakan tiba, ketika himpitan itu dia rasakan, dia selalu berkata, Allah itu besar, sehingga saya bisa percaya ketika dia berkata Allah itu besar, maka masalah yang dialami memang belum selesai, tetapi saya percaya bahwa keyakinan untuk menang dari kesesakan itu sudah ada di dalam dirinya Daud. Ya, ketika dia berkata bahwa bergirang bersukacita orang yang mencari engkau Tuhan, berarti dia berharap dia akan menang, karena kemenangan itu akan membawa sukacita. Jadi Daud tetap membangun satu kekuatan di dalam dirinya ketika di masa-masa kesesakan itu ada. Dia tidak hanya berkata semua keluhan di dalam semua ungkapannya ini, tetapi kata-kata ini adalah kata-kata penguatan bagi dia sendiri, dan bahkan ketika kita membaca pun pasti ini memberikan kita suatu dorongan yang kuat bahwa Allah itu besar, lebih besar dari segala apapun yang kita hadapi, sehingga apa yang saat ini di depan mata yang menjadi masalah kita itu menjadi lebih kecil. Harapan untuk menang, harapan untuk mengalahkan, kemudian akan muncul lebih kuat di dalam diri kita. Karena apa? Memandang Allah sudah dengan cara yang tepat. Daud selalu memandang Allah itu dengan porsi yang benar. Allah itu selalu ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga dia selalu bisa melihat kemenangan di dalam kesesakan, di dalam masalah, di dalam penderitaan yang dia alami. Kelebihannya Daud adalah ini. Kesesakannya ada, bahkan kadangkala dia juga jengkel, tetapi hal yang membesarkan hati Tuhan adalah selalu dia berupaya untuk bangkit ketika kesesakan itu tiba. Dan selalu Allah itu dibesarkan di setiap masalah yang dia alami. Allah itu selalu mendapat tempat yang terbaik di dalam diri Daud dibanding daripada setiap masalah-masalah yang dia alami. Masalah ada, tetapi masalah tidak pernah mengambil posisi utama di dalam kehidupannya Daud. Selalu yang utama, selalu di tempat yang terbaik di dalam hidupnya itu adalah Allah. Dia berkata Allah itu besar, sehingga sesuai dengan perkataannya lah kemudian kita melihat bagaimana Daud selalu mengalami kemenangan melawan semua musuh-musuhnya, bahkan mengalahkan segala kesesakan dalam hidupnya. Saya percaya kita semua setuju bahwa Daud selalu mengalami kemenangan dengan kesesakan yang dia alami. Karena ternyata kuncinya adalah dia selalu menaruh Allah itu pada posisi yang tepat dalam hidupnya. Masalah mungkin bisa saja besar, tetapi tidak lebih besar daripada Allah. Ya, masalah mungkin belum lepas dari hidupnya, tetapi satu kelebihan Daud adalah masalah itu selalu di bawah. Dia selalu mengerahkan matanya kepada Tuhan yang ajaib itu, sehingga ketika matanya terarah kepada Tuhan, bukan kepada masalah, Allah turun tangan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh Daud.
Bahkan musuh-musuhnya secara manusia pun, karena cara pandang Daud adalah cara pandang yang berbeda daripada kebanyakan manusia lainnya, termasuk seluruh orang Israel di zamannya. Biar Saul orang yang hebat, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang notabene adalah orang-orang yang ahli dalam peperangan, tetapi mereka menempatkan Allah itu bukan pada posisi yang sebenarnya, sehingga mereka selalu melihat masalah itu besar, melihat tekanan itu besar, melihat bahwa apa yang dia alami itu tidak mungkin dilalui, sehingga menjadi tawar hati, sehingga menjadi kecillah kekuatannya, sehingga mereka merasa tidak mungkin kita menang melawan ini, tidak mungkin kita bisa menang melawan Goliat. Bukankah begitu perkataan Saul dan seluruh tentaranya, sehingga mereka hanya mendengar perkataan-perkataan Goliat dan membuat mereka semakin takut. Karena apa? Mereka sudah fokus pada masalah. Mereka sudah fokus pada Goliat yang besar, tetapi Allah yang besar itu mulai tersingkirkan dari hati mereka. Tapi Daud yang sederhana ini memandang Allah itu selalu berbeda pada setiap kesempatan, pada setiap masalah, pada setiap situasi. Kelebihannya dia menempatkan Allah pada posisi yang benar inilah yang kemudian membuat Daud selalu mengalami kemenangan. Dialah yang kemudian diagung-agungkan oleh putri-putri Israel, berkata, kalau Daud itu mengalahkan beribu-ribu, maka Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Karena apa? Karena bukan dirinya sendiri lagi yang melakukan itu, tetapi Allah yang berjalan bersama dengan Daud. Karena dia menempatkan Allah itu selalu pada posisi yang besar, posisi yang hebat, maka jadilah seperti yang dia percayai, maka jadilah seperti yang dia yakini, sehingga kebesaran Allah itu selalu nyata di setiap sepak terjang Daud dikala dia mengalami tekanan masalah. Sehingga tidak mengherankan kemanapun Daud pergi, bagaimanapun kesesakan yang dia alami, Daud selalu mengakhirinya dengan kemenangan. Daud selalu mengakhirinya dengan sukacita, karena sesuai dengan perkataannya di dalam ayat yang kelima ini. Biarlah bergirang dan bersukacita, karena engkau semua orang yang mencari engkau. Itu hidupnya Daud sendiri. Ya, dia menyatakan ini menguatkan dirinya. Engkau, ya, mencari engkau Tuhan, dia mencari Tuhan. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan, ya, mencintai pertolongan dari Tuhan, mencintai mujizat yang daripada Tuhan, selalu berkata Allah itu besar. Jadi Daud itu mengharapkan dirinya, hai jiwaku, katakanlah Allah itu besar. Hai jiwaku, katakan Allah itu hebat. Hai jiwaku. Jadi dirinya selalu dipacu untuk berkata hal-hal yang dahsyat tentang Tuhan. Tidak pernah sama sekali mengecilkan kuasa Tuhan dengan semua permasalahan, dengan semua situasi yang ada di hadapannya Daud. Nah, jadi kalau dia kemudian menjadi seorang yang selalu menang, kuncinya adalah ini. Masalah sama. Daud mengalami masalah yang sama, kita mengalami masalah yang sama. Allah kita juga sama. Allah yang kita sembah adalah Yahweh yang disembah oleh Daud juga. Berarti kita juga bisa memiliki kekuatan yang dahsyat untuk setiap tekanan. Kita juga bisa mengalami kemenangan yang besar di dalam kita menghadapi penderitaan. Sekarang tempatkan posisi Allah selalu pada posisi yang utama di hidup kita. Tempatkan Allah selalu menjadi pusat dari setiap apapun yang kita lakukan. Bukan kita geser lalu digantikan dengan masalah, digantikan dengan tekanan, sehingga tekanan itu menjadi sedemikian besar, lalu kita tidak punya nyali lagi untuk berkata Allah itu mampu, Allah itu kuat, apalagi aku itu bisa. Karena apa? Sudah tertutup oleh situasi yang ada. Satu pembelajaran yang indah dari seorang Daud yang luar biasa ini bagi kita Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tekanan ada, ciptakanlah kekuatan dari dalam diri kita dengan kata-kata iman yang seperti ini. Bersukacita dan bergirang orang yang mencari Tuhan. Bukankah kita selalu berupaya mencari kehendak Tuhan? Bukankah kita selalu berusaha mencari kekuatan
kekuatan dari Tuhan dalam semua sisi hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kita mengalami sukacita seperti yang kita harapkan itu. Dan kita berkata, biarlah saya yang mencintai keselamatan daripadamu itu berkata, Allah itu besar, Allah itu hebat, Allah itu dahsyat, Allah itu ajaib. Nah, maka kita akan melihat bahwa ternyata Allah itu seperti apa yang kita ungkapkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita pahami juga adalah tentang kehidupan manusia di muka bumi. Sejak terciptanya bumi ini, dunia ini, dan sejarah kehidupan manusia ada di dunia ini, tidak pernah seorang manusia pun di bumi ini yang tidak pernah mengalami yang namanya tekanan, penderitaan, dan masalah. Ya, mungkin kita semua yang ada saat ini di ruangan Zoom ini. Apakah ada dari antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Enggak ada. Dan saya percaya semua manusia di muka bumi ini mengalami ini. Mau dia di dalam Tuhan, tidak di dalam Tuhan, pasti mengalami yang namanya penderitaan, pasti mengalami yang namanya tekanan, mengalami yang namanya masalah. Ya. Jadi kalau ada orang yang sampai tidak pernah memiliki penderitaan tekanan, wah ini satu hal yang hebat. Bisa diposting nih di IG, wah dalam mungkin waktu 2-3 menit bisa followernya langsung jutaan. Ya, karena apa? Langsung bisa viral ini Bapak dan Ibu, karena ada orang yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Nah, tetapi tidak demikian adanya. Realita kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah ibarat seperti dua sisi mata uang. Manusia juga memiliki dua sisi kehidupan. Ya, jadi ada susahnya, ada senangnya, ada bahagianya, ada juga sakitnya, ada sehatnya, ada sakitnya. Itu adalah dua sisi kehidupan. Ya, ibarat seperti mata uang, Bapak dan Ibu, kita pasti tidak akan mau menerima uang kalau uang itu hanya sebelah saja yang ada, ya mungkin hanya gambar lalu tidak ada yang di sebelahnya. Jadi kebetulan saya nggak ada pegang uang ya. Jadi saya tahulah kita semua ngerti uang gitu ya, ngerti uang bahwa uang itu ada dua sisi. Ayah saya ini ada punya uang deh ini. Bisa kelihatan enggak ya? Nah, jadi kalau hanya sebelah saja yang ada, sekalipun nilai nominal duit ini 100.000, 50.000, atau kalau ada yang lebih besar lagi, ini tidak akan pernah ada artinya. Karena adanya hanya satu sisi. Ya. Tapi kalau dia dua sisi, ya pasti akan bermanfaat. Mau nilainya berapapun, apakah itu 100 rupiah, 500, 1000, atau berapapun itu, pasti nilainya itu tetap sama. Nah, jadi sekalipun kita punya uang jutaan, mungkin satu kontainer, tapi kalau dia hanya satu sisi saja, maka itu tidak akan pernah berlaku dimanapun. Mungkin hanya untuk membeli satu permen pun nggak akan diterima. Kita bilang, ini uang 100.000 loh, hanya sebelah kok yang nggak ada. Saya hanya beli satu permen, ini 100.000 nih. Ya. Itu tidak akan ada orang yang mau, walaupun hanya beli satu permen. Dan mungkin akan lebih diterima kalau kita bilang, bagi dong permenmu satu tanpa membeli dengan uang yang tidak sempurna. Mungkin orang akan lebih mau melayani kita, memberi, ya udah deh ini permennya sama kamu, daripada saya beli ya, ini dengan uang begini, atau saya kasih 5 uang ratusan ribu, tetapi hanya sebelah. Bisa saja kalau kita berulang-ulang, orang itu akan tabok gitu ya. Itu perlakuan yang menghina, perlakuan yang tidak sopan, karena menggunakan uang yang tidak pas. Karena hanya sebelah, sekalipun jutaan nilainya. Nah, jadi yang saya bawakan di sini adalah manusia memiliki dua sisi kehidupan. Ketika kita menolak yang namanya penderitaan, sama saja kita menolak satu sisi kehidupan kita. Kita menolak menyangkal realita kehidupan karena memang natur manusia itu adalah dua sisi tadi. Tidak akan senang terus, tidak akan bahagia terus, dan tidak akan menderita terus. Jadi penderitaan, kesenangan itu adalah satu paket yang berjalan bersama-sama di dalam kehidupan setiap orang. Nah, jadi kalau mungkin seseorang sudah mulai, saya tidak mau hidup susah, saya tidak mau hidup
menderita. Saya tidak mau tekanan. Sama saja kita sedang menolak kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Menolak realita kehidupan. Kalau kita hanya mau menerima senangnya, sama saja tadi dengan uang yang hanya sebelah. Tidak akan ada artinya. Kebelahan dunia manapun kita bawa, uang itu tidak akan pernah berarti. Tapi ketika uang ini sekalipun dia sudah kucek, ya, kucek dia mungkin sudah jelek uangnya, tapi kalau dia lengkap dua sisinya, dia tetap pada nilainya. Nilainya tidak akan pernah berkurang karena dia ada dua sisi di dalamnya. Jadi, saya mengambil hikmah dari sini adalah ketika kehidupan kita itu sepaket berjalan, ya, dua sisi itu berjalan, itu adalah satu kehidupan yang mengandung nilai yang tepat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ya, karena dua sisi itu adalah bagian hidup yang akan memproses keberadaan kita untuk terus mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan level ke level-level yang berikutnya. Nah, jadi kita harus bisa melihat sisi kehidupan ini secara seimbang sehingga kita tidak akan pernah lagi mengatakan saya memilih hanya untuk senang saja. Saya hanya memilih untuk bagian yang saya suka saja. Karena kita menolak esensi daripada kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dari tekanan itu memang selalu tidak baik, ya. Selalu tidak enak isinya. Karena itu menyakitkan. Jauh daripada senang, jauh daripada yang namanya bahagia. Sehingga seringkali orang tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Seringkali kemudian orang tidak suka yang dengan namanya tekanan. Karena memang tidak mengenakan ketika itu dijalani. Ketika itu dialami, tidak ada yang mengenakan sama sekali. Oleh karena itu, kenapa kita perlu belajar kepada Daud tadi adalah kita harus memandang berbeda di dalam memaknai tekanan, di dalam memaknai penderitaan. Seseorang kemudian akan selalu tidak suka dengan tekanan penderitaan karena apa? Selalu fokus pada sisi buruk penderitaan. Ya karena tadi itu kontennya selalu tidak baik terlihat. Kontennya itu selalu tidak enak untuk dirasakan, rasanya pahit. Rasanya membuat diri kita itu tidak nyaman, ya. Lalu memaknai kemudian penderitaan dengan tawar hati sehingga kekuatannya menjadi lemah. Nah, lalu seperti apa harusnya kita memaknai tekanan penderitaan itu? Lihatlah bahwa di dalam tekanan itu, dalam penderitaan itu selalu ada sisi positif dari suatu penderitaan. Itu pasti. Kalau meyakini hidup kita ini ada di dalam kontrolnya Tuhan, ya, kita ini ada benar-benar di dalam hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Penderitaan itu memang kontennya, isinya itu kelihatannya adalah suatu hal yang tidak mengenakan, tetapi lihatlah bahwa semuanya itu akan berakhir dengan baik. Jadi Tuhan tidak pernah membawa kita kepada padang gurun, Tuhan tidak pernah membawa kita kepada padang belantara untuk membuat kita binasa di sana, untuk membuat kita seperti sebagai orang hukuman di sana. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Tuhan itu selalu punya rancangan yang baik. Tetapi ketika proses rancangan itu belum jadi, seringkali di proses ini ada hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin itu adalah salah satunya penderitaan. Mungkin itu adalah bagian dari masalah itu. Sehingga kalau kita fokus pada sisi itu, maka kita kemudian merasa tidak mungkin ada harapan, tidak mungkin ada perubahan di dalam ini. Tetapi kita harus
berubah seperti Daud yang tadi, melihat seperti Daud yang tadi, menguatkan hati kita untuk kembali bahwa Allah itu tidak pernah merancangkan sesuatu, mengizinkan sesuatu untuk mengakhirinya menjadi satu kebinasaan. Atau Tuhan menghadapkan kita pada gurun penderitaan untuk suatu kebinasaan, untuk berakhir dengan kekalahan. Bukan demikian rancangan Allah. Tetapi ketika melihat sisi positif dari penderitaan, maka seseorang bisa berkembang potensinya. Karena dirinya akan dipacu untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam dirinya untuk berkembang. Karena fisik kita mungkin terbatas, tetapi karya-karya ilahi di dalam kita untuk mengeksplor apa yang ada pada kita itu tidak akan terbatas. Dan kita bisa berkembang dalam sisi-sisi yang selama ini mungkin terkubur. Karena ketika masalah itu ada cara pandang kita benar, maka kita mampu melihat peluang dalam tekanan. Dan bahkan kita bisa mengambil hikmah daripada setiap masalah, daripada setiap penderitaan yang kita alami. Sehingga penderitaan itu bisa kita katakan adalah suatu yang baik kalau kita bisa memberi respon yang baik kepada penderitaan itu. Kita bisa melihat anugerah Tuhan dalam tekanan. Ya, kita punya Tuhan yang sudah kita kenal bahwa Dia tidak akan pernah mengakhiri sesuatu dengan kekalahan. Rancangan Allah selalu membawa kita kepada kemenangan itu. Nah, karena itu lihatlah selalu kemurahan Tuhan akan tersedia di dalam setiap jejak-jejak penderitaan yang kita mungkin sedang alami pada saat ini. Dan melalui penderitaan juga kita bisa belajar nilai dari sebuah penderitaan. Ya, kadang melalui penderitaan orang-orang bisa menjadi lebih dewasa, ya, bisa menjadi lebih bijaksana, bisa menjadi lebih tangguh menghadapi fase-fase hidup ke depan. Ya, karena apa? Ketika dia bisa melihat penderitaan itu sebagai satu proses hidup yang membawa dia kepada perubahan hidup yang berbeda, maka dia akan mendapatkan satu nilai yang berharga yang menolong dia kemudian menolong dirinya, yang kemudian dia bisa melangkah di hari-hari berikutnya dengan cara pandang yang berbeda ketika mengalami tekanan atau penderitaan yang lain. Dia sudah bisa melihat dengan cara yang lain karena dia tahu bahwa penderitaan itu ada masa expired-nya. Semua yang ada di bumi ini semuanya ibu yang dikatakan bahwa hidup ke screen saya. Sudah bisa ya, Mbak ya? Sudah, Bu. Ya. Jadi melihat kehidupan kita itu dengan dua sisi yang tadi, ya, itu adalah dua bagian yang berdampingan untuk kita. Ketika kita menolak, berarti kita bukanlah berjalan di dalam satu kesempurnaan hidup, sempurna dalam tanda kutip maksud saya, ya. Nah, karena ada bagian yang terbuang. Nah, tetapi ketika dua sisi itu berjalan bersama-sama, nah itu adalah bagian
yang sebenarnya sedang membawa kita secara tinggi, karena sedang membawa kita ke arah sana, yang membawa kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena tidak akan ada kemenangan tanpa peperangan, karena tidak akan ada kemenangan tanpa adanya perjuangan. Apa yang kita perjuangkan kalau semuanya baik-baik saja? Tidak ada, bukan? Nah, oleh karena itu, dua sisi hidup ini adalah dua hal yang harus terus kita jalani dengan sukacita, dengan bersyukur. Kok nggak bisa ya? Oke. Iya, jadi penderitaan itu adalah merupakan teman hidup, ya, teman kita, Bapak dan Ibu, teman kita di dalam hidup ini. Jadi penderitaan itu bukanlah musuh kita. Penderitaan itu bukanlah sesuatu yang kita takuti, dan penderitaan itu bukanlah sesuatu yang perlu harus kita hindari. Karena ini adalah bagian yang penting ternyata di hidup kita untuk menolong kita mengalami perubahan kepada hal-hal yang membawa kita kepada kedewasaan rohani, membawa kita kepada pertumbuhan. Nah, jadi penderitaan adalah harus kita terima dengan sikap, ya, yang benar dan dengan pikiran yang positif. Oleh Tuhan, seringkali ketika kita mungkin di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami padang gurun, ya, mengalami penderitaan, mungkin kita mencoba mencari solusi-solusi apa yang bisa saya lakukan untuk. Jangan-jangan seringkali jalan keluar yang kita ambil dengan keputusan pribadi justru memperpanjang padang gurun dan padang belantara kita. Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita hanya dengan cara kita. Sehingga kenapa sih berkepanjangan? Kenapa tidak berakhir? Kita terlalu ingin mengakhiri dengan segera, tetapi ketika kita mengambil dengan cara kita, jangan-jangan justru kita memperlama, memperpanjang padang gurun dan padang belantara kita. Dan kita melihat kurangnya pengertian bangsa Israel akan masang padang gurun mereka. Ya, apa yang kemudian terjadi? Satu generasi tidak dapat melewatinya. Mereka tidak bisa melewati dan bahkan kehilangan kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Karena apa? Kurang memahami. Mereka menggerutu, mereka marah, ya. Padahal ketika mereka ada di padang gurun ini, sebenarnya di balik padang gurun itu ada tanah perjanjian. Ada hal yang harus mereka raih, ada yang harus mereka capai, tetapi kemudian gagal. Karena apa? Mereka tidak bisa memahami Allah membawa mereka di padang gurun. Sisi hidup yang mereka inginkan adalah sisi yang enak saja. Maunya pengen makan daging. Mereka pengen kembali ke Mesir. Mereka merasa hidup Mesir itu enak. Mereka ingin kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka tidak mau melalui fase-fase yang tidak enak di padang gurun itu, sehingga ketidakpahaman mereka tentang bagaimana Allah sedang memproses mereka melalui padang belantara, padang gurun. Kita tahu akhirnya bagaimana kehidupan bangsa Israel di padang belantara. Mereka mengakhirinya di sana. Mereka hanya berakhir di padang belantara, tidak pernah sampai kepada tanah perjanjian. Ya, kita orang percaya tidak Allah harapkan berakhir di padang belantara. Kita tidak Tuhan harapkan berakhir di padang gurun. Padang gurun itu hanyalah jalan. Padang belantara itu hanyalah proses. Itu bukan endingnya. Itu bukan akhirnya. Masih ada sedikit lagi perjalanan yang harus dilanjutkan sampai ke tanah perjanjian. Tapi ketika cara pandang yang salah melalui padang gurun, cara yang salah memahami padang gurun yang dijalani, kemudian seringkali akibatnya adalah fatal. Ya, jangankan sampai ya ke tanah perjanjian itu. Tidak ada yang sampai ke sana. Ya, tetapi kita melihat dua orang yang memandang padang gurun mereka dengan cara yang berbeda, padang belantara mereka dengan cara yang berbeda. Mereka kemudian sampai ke tanah perjanjian.
Karena apa? Mereka tahu padang gurun bukanlah akhir. Padang belantara bukan akhir dari semua rancangan Allah. Sudah dinyatakan oleh Tuhan, kamu hanya melalui itu untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi kemudian banyak orang yang mengakhirinya. Kita melihat ketika orang menghadapi padang gurun, apa yang terjadi? Mungkin padang gurunnya itu ekonomi, mungkin padang gurunnya itu adalah kehidupan yang sulit, mungkin penderitaan, tekanan lain. Apa yang kemudian dilakukan orang? Orang mencari jalan pintas. Ada yang bunuh diri. Kita dengar banyak hari-hari ini orang bunuh diri, gampang bunuh diri. Mereka mengakhirinya di padang gurun. Ada orang kemudian kesulitan ekonomi. Lalu yang dilakukan adalah apa? Ya mungkin mereka melakukan perampokan. Mereka berakhir di sana. Mereka tidak berjuang, tidak tidak berupaya menambah kekuatan di dalam dirinya. Berjuang sedikit lagi, ayo berjuang lagi untuk bisa melewati padang gurun itu. Untuk tidak mereka berakhir di padang belantara itu. Tapi ketika orang banyak memandang padang gurun itu, akhirnya mereka berakhir di sana. Mereka selesai di sana. Janji mereka yang hanya mengakhirinya di padang gurun. Yang berkata, sudahlah, selesailah. Aku cukup hanya sampai di padang gurun ini. Tidak mungkin aku sampai ke hal yang berikutnya lagi. Sehingga tidak ada lagi kekuatan, tidak ada kemampuan lagi untuk melangkah ke jalan-jalan yang berikutnya. Tetapi marilah kita punya pandangan yang marilah kita tidak memiliki pandangan yang keliru tentang padang gurun. Padang gurun bukanlah hukuman. Padang gurun bukanlah karena Tuhan melupakan kita, dan padang gurun, padang belantara, penderitaan, tekanan bukanlah tempat kekalahan. Padang belantara adalah masa persiapan untuk menerima janji Allah. Ketika di padang belantara itu adalah proses Tuhan melunakkan hati kita, memurnikan kita menjadi pribadi yang berbeda, sehingga ketika sampai di tanah perjanjian itu kita tidak melupakan Allah. Ketika menerima janji Allah itu kita bisa berkata, kalau bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, semuanya adalah karena Allah. Jadi semuanya pada akhirnya adalah kembali kemuliaan itu kepada Sang Pemberi, yaitu Allah. Karena apa? Hatinya sudah dibaharui padang belantara. Karena masa sulit itu menempa orang-orang ini untuk arahkan matanya selalu lihat kepada Allah, dan padang belantara adalah detik-detik terakhir untuk masuk tanah perjanjian. Kan tidak ada yang lain lagi. Mesir sudah dilewati, sudah masuk ke padang belantara. Tinggal detik-detik terakhir. Ternyata di detik-detik terakhir pun kemungkinan untuk orang gagal itu masih ada. Kemungkinan untuk orang itu tidak sampai satu langkah lagi ke tanah perjanjian itu pun ternyata masih mungkin. Nah, jadi marilah kita sama-sama Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, padang belantara kita mungkin sekarang ini sedang berlangsung. Penderitaan, tekanan mungkin saat ini sedang kita alami. Tetapi Tuhan selalu melakukan sesuatu itu punya maksud, punya tujuan yang mulia, punya akhir yang baik. Karena Dia mengerjakan semuanya dengan caranya, mengerjakan semuanya dengan kasih-Nya kepada kita, sekalipun kadangkala Dia harus menutup mata, membiarkan kita mengalami masa yang sulit itu sementara waktu, adalah juga wujud kasih dan cinta Allah kepada kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena di masa-masa itu adalah persiapan untuk kita siap menerima janji Allah itu, siap menerima apa yang menjadi bagian yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, orang beriman, orang percaya tidak selalu memberikan pembebasan dari penderitaan. Namun, iman menjauhkan kita dari kekalahan
di tangan penderitaan, ya. Jadi beriman mungkin tidak langsung melalui penderitaan itu, tetapi iman itu menolong kita untuk tidak kalah dalam penderitaan. Nah, yang berikutnya adalah rahasia kemenangan rohani kita bukanlah oleh terangkatnya tekanan dari hidup kita, tetapi bagaimana kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai penderitaan itu. Jadi orang yang kuat itu adalah ketika ada badai, dia masih teguh di sana. Bukan karena dia berdiri, tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami tekanan, penderitaan, padang gurun, dia orang yang hebat, itu belum teruji. Tetapi ketika badai ada, kita masih berkata, Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, aku masih tetap akan mengasihimu. Tuhan, aku masih akan tetap melayanimu. Maka penderitaan, masalah, padang gurun mungkin belum berlalu, tetapi inilah orang-orang pemenang itu. Karena mereka berdiri teguh dengan mata terarah kepada Allah, maka kemenangan itu akan sedang menyusul. Mungkin tekanan kita rasa terlalu lama, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu lama, tidak ada yang terlalu terlambat, tidak ada terlalu cepat. Tuhan itu selalu punya waktu. Kalau pengkhotbah Salomo berkata, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Semuanya sudah teratur oleh Tuhan. Ya, jadi pernahkah Tuhan terlambat? Ya, kita kan seringkali berkata Tuhan tidak pernah terlambat, ya toh? Nah, tapi benarkah Tuhan tidak pernah terlambat? Kalau saya berkata Tuhan pernah terlambat. Ya, mungkin kita berbeda di sisi ini, tetapi saya berkata Tuhan pernah terlambat. Bukan berarti karena terlambat lalu kemudian rencana Tuhan gagal, terlambat lalu kemudian kita menjadi tidak tertolong, bukan demikian. Kita ingat kisah di Alkitab Perjanjian Baru, ada kejadian Yairus yang anaknya seorang perempuan sakit. Lalu mereka pergi kepada Yesus untuk memanggil Yesus untuk menyembuhkan putri Yairus. Tetapi pada waktu itu ketika Yesus masih dalam perjalanan ke sana, dalam perjalanan Yesus itu kan selalu dikerumunin orang. Karena orang ingin tahu Yesus dan ya ada juga orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Dan pada saat itu ada wanita yang pendarahan menyentuh Yesus, dia sembuh. Dan ketika Yesus pada saat itu bisa kita katakan posisinya ini sudah terdesak, sudah diajak untuk menolong putri Yairus. Tetapi Yesus pada saat itu tidak terburu-buru tuh. Yesus tidak langsung kemudian mengabaikan semua yang lain supaya dia segera ke sana, enggak. Yesus masih meladeni lagi, tanya, siapa yang menyentuh aku? Kalau idealnya atau logisnya itu mestinya udah dong Yesus cepat-cepat datang ke sana. Karena situasinya ini anaknya Yairus ini kritis nih. Kondisinya itu harus segera ditolong. Nah, tapi kemudian Alkitab mencatat apa yang terjadi. Putri Yairus mati, bukan? Bisa dikatakan Yesus terlambat sampai ke sana. Harusnya kalau tidak terlambat itu, dia masih sekarang Yesus datang sembuh tidak melalui lambat untuk sampai di sana. Sesudah itu ketika Yesus masih menyelesaikan apa yang terjadi dengan wanita yang pendarahan itu, datang orang menyusul mengatakan, udah nggak usah lagi sibukin repot-repotin Tuhan Yesus, anakmu sudah mati. Terlambat bukan? Kalau dari sisi kondisi anak itu untuk segera ditolong, itu adalah posisi terlambat. Tetapi Tuhan bukan menjadikan keterlambatan itu menjadi satu kegagalan, menjadi sesuatu hal yang kemudian tidak bisa mengubah situasi. Yesus datang ke sana. Anak sudah selesai. Semua orang berpikir, ya Yesus memang terlambat datang. Diakui, fakta menyatakan itu. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Terlambat mungkin bisa saja, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan bisa merancang semuanya itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat orang terheran-heran bahwa di dalam keterlambatan itu Tuhan bukan berarti terbatas. Tuhan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya adalah anak Yairus kemudian bisa hidup. Yesus terlambat di sana datang.
Kemudian yang kedua adalah kisah Lazarus. Ketika Yesus sudah mendengar Lazarus sakit, dia sudah dengar. Tetapi Yesus masih tinggal beberapa hari di tempat dia melayani. Dia nggak segera datang, walaupun Lazarus itu adalah orang yang dikasihi. Ya, saudara dari Maria, saudara dari Marta. Tapi Yesus beberapa hari masih berlambat-lambat di sana. Terlambat. Kemudian Lazarus tidak hanya mati, bahkan sudah dikuburkan. Tetapi apakah keterlambatan itu kemudian membuat situasi yang ada di sana tidak bisa diubah dari segala-galanya? Apakah keterlambatan itu menjadi semua tidak bisa diperbaiki? Tuhan ternyata bisa melakukan semua yang dianggap buruk oleh manusia sekalipun, bahkan kematian sekalipun, bisa diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Dia datang, semua sudah terlambat. Marta bilang, oh Yesus, seandainya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Mereka bilang, seandainya engkau nggak terlambat Yesus, Lazarus tidak akan mati. Dia pasti masih hidup sampai hari ini. Jadi, kita sering tidak pernah terlambat. Tapi di sini fakta menyatakan Tuhan itu terlambat. Tetapi terlambat itu bukan berarti menjadi satu kecelakaan. Ya, jadi perkataan Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan sekalipun situasi, ya, saya meyakini bahwa janji Tuhan, perkataan Tuhan itu iya dan amin. Tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Janji Tuhan itu pasti dikenapi. Kalau Dia mengatakan aku akan menolong, Dia akan menolong. Kalau Dia berkata bahwa saya akan mengakhirinya, Dia akan mengakhirinya dengan kemenangan. Karena apa? Janjinya adalah janji yang sanggup dipenuhi, sekalipun mungkin terlambat, ya. Enggak apa-apa, ya. Karena ternyata kejadian itu pernah terjadi. Bahwa Tuhan pernah terlambat, tetapi keterlambatan itu tidak berakhir menjadi sesuatu yang menyedihkan. Tuhan bisa mengubah semuanya menjadi sesuatu yang luar biasa, yang kemudian membuat dunia kagum. Sungguh Tuhan itu hebat. Yang terlambat menurut ukuran manusia pun Tuhan bisa buat menjadi satu perkara yang luar biasa. Kematian diubahnya menjadi kehidupan. Nah, itu menjadi fakta yang lebih hebat daripada Tuhan sekadar menyembuhkan penyakit. Ya, penyakit anak Yairus dan penyakit daripada Lazarus. Karena ternyata perkara yang lebih ajaib justru terjadi ketika orang-orang berkata Tuhan terlambat datang. Nah, jadi Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Mari dua sisi kehidupan ini kita jalani secara bersama-sama, dan kita kembali menguatkan diri kita sebagaimana Daud selalu memotivasi dirinya dengan menguatkan hatinya dengan kata-kata yang positif. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ya, jadi biarlah ini juga menjadi ayat buat kita pada sore hari ini, untuk selalu meneguhkan kita, untuk selalu membuat kita tidak lagi larut di dalam tekanan penderitaan yang ada, tapi mari kita buat amunisi itu ada di dalam diri kita, amunisi untuk menguatkan kita, sehingga kita selalu memandang sisi-sisi yang tidak baik di hidup kita itu dengan cara pandang Allah. Karena dua sisi itu ternyata adalah bagian yang semakin menyempurnakan rancangan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Nah, karena itu mari pandanglah Allah selalu dengan cara seperti Daud memandang dalam kebesarannya, supaya masalah yang kita hadapi itu selalu jadinya kecil, gitu ya. Mungkin secara mata jasmani besar, tetapi Allah selalu jauh lebih besar. Baik, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kami kuat menghadapi penderitaan dan tekanan. Mungkin banyak kali di fase-fase hidup yang kami jalani, kami membuat masalah itu menjadi lebih besar daripada Tuhan.
Bahkan kami merasa kalah sebelum berjuang, kalah sebelum bertanding. Sehingga kami tawar hati, bahkan kami merasa tidak ada kekuatan lagi untuk bangkit. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau memberi satu paket hidup buat kami, tidak hanya masa-masa senang saja. Ada bagian-bagian yang tidak enak secara daging, tetapi itu pun bagian yang sangat penting untuk bisa kami terima di hidup kami. Karena dua sisi hidup itu memproses kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Memproses kami dari hari ke hari untuk menjadi segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami boleh berbeda untuk memandang kembali kehidupan ini, sehingga kami tidak lagi fokus pada penderitaan, masalah, atau tekanan, tetapi kami mau fokus kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah, tekanan, dan penderitaan itu. Padang gurun hanyalah proses, bukan akhir segala-galanya. Kalau kami pernah berakhir beberapa kali sehingga tidak menang di bagian-bagian tertentu di hidup kami, oleh karena kami memilih untuk tidak menang, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau mengubah cara pandang kami untuk melangkah di tahun 2021 ini. Bahwa kami melangkah dengan Allah yang besar, akan bersuka cita ketika jiwa kami, hati kami selalu mencari Tuhan. Kami akan selalu berkata, Allah kami hidup, Allah kami hebat, Allah kami ajaib. Karena kami tahu tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Dan semua masalah tekanan hidup akan berakhir. Akan ada masanya selesai. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kekal adanya. Dan Engkaulah Tuhan pribadi yang mampu membawa kami keluar dari padang gurun. Keluar daripada belantara itu. Kami menang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata-kata lebih lagi kepada setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam tekanan yang mungkin saat ini ada dialami oleh setiap kami. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya Tuhan. Biarlah kami berkata, semuanya sedang Tuhan rancang untuk berakhir dengan baik. Semuanya sedang Tuhan rancang, ini hanya sementara. Semuanya Tuhan rancang akan berakhir dengan bahagia. Karena itulah kehendak Tuhan di hidup kita. Proses hanyalah bagian dari bagaimana kita meraih janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkata-kata lebih lagi, lebih dalam bagi semua kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Melda. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Ida yang sudah membagi berkat firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan pelayanan yang dipercayakan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Anastasia. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu,
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita katakan hatiku percaya. Amin. Kami percaya Engkau. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada hamba-Mu. Biarlah kami melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh belajar. Walaupun kami tekanan itu boleh datang kepada kami, tapi kami boleh selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati dalam pelayanannya, tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia yang saat ini Tuhan menghadapi satu peristiwa yang luar biasa sampai hari ini Tuhan belum mengalami penurunan yang luar biasa Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk virus corona yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun ke atas bangsa kami. Tuhan Kau memberkati bangsa kami, Engkau halaukan akan virus ini Tuhan, supaya kami boleh berleluasa untuk kami beraktivitas Tuhan. Bapa kami berdoa untuk pemerintahan kami, presiden kami Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kekuatan-Mu Tuhan, berikan mereka supaya mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain untuk menghilangkan akan atau mengurangi risiko akan virus corona ini Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus untuk wakilnya, para menteri yang ada dan seluruh aparat pemerintahan yang ada sampai dengan gubernur, wakil gubernur dan semua jajaran yang ada Bapa. Tuhan kami berdoa Bapa, Tuhan kami mengasihi bangsa kami. Sebab itu Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan dengan kesalahan kami yang selama ini mungkin kami perbuat Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kau curahkan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, lalukan virus corona ini dengan cepat Bapa. Tuhan ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh leluasa, untuk kami bisa melayani, kami boleh beraktivitas kembali Tuhan. Walaupun ada vaksin yang saat ini sudah ada di Indonesia Tuhan, tapi biarlah ini hanya sebagian saja yang akan divaksin Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang berkuasa atas bumi ini Tuhan, Engkau yang menciptakan akan bumi ini Tuhan, Engkau juga akan menghalaukan, Engkau juga akan menghentikan akan virus corona ini Tuhan. Bapa tolong kami Tuhan, kami bersehati Tuhan, kami menaikkan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, dengan doa-doa kami yang setiap hari, setiap saat kami panjatkan Tuhan, Engkau akan memberikan belas kasihan untuk bangsa kami, supaya bangsa kami ini boleh terhindar dan boleh menjadi lalu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah pihak-pihak kesehatan rumah sakit dan bahkan mungkin para dokter, perawat, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan Bapa, supaya mereka boleh dengan
baik menangani akan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terjangkit akan virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan Tuhan kekuatan untuk para dokter yang ada Tuhan, dan kami semuanya Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjaga diri kami, boleh mematuhi protokol yang ada Tuhan. Kalaupun kami beraktivitas Bapak, Engkau tolong kami supaya kami diberikan hikmat untuk kami tidak sembrono, tidak gegabah untuk menjalankan akan protokol kesehatan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami yang mengalami akan musibah yang luar biasa ini, bahkan mungkin negara-negara lain Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk peristiwa yang kemarin terjadi atas hilangnya pesawat Sriwijaya. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami keluarga yang ditinggalkan. Bapak, Engkau berikan sukacita, berikan damai sejahtera-Mu turun ke atas mereka Tuhan. Mungkin mereka kehilangan sanak saudara mereka, menghilangkan orang-orang yang dikasihi Bapak. Sebab itu Tuhan, kami hanya bisa berdoa, berikan damai sejahtera-Mu untuk mereka Tuhan. Sukacita ilahi turun ke atas mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menerima dengan kenyataan akan peristiwa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk pelayan kami pesat Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para direktur yang ada di mana pesat ada Tuhan. Kami berdoa untuk para direktur semua, dari direktur eksekutif, direktur stak Tuhan, pengelolaan, lead bank Tuhan, dan direktur program Bapak. Tuhan, kami berdoa, berikan mereka kesehatan Bapak, berikan mereka supaya mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri satu dengan yang lain Bapak. Jadikan mereka sehati untuk mewujudkan, untuk kami bisa melayani bersama-sama, melayani akan anak-anak, melayani orang-orang yang belum pernah mendengar akan nama-Mu, dan mempersiapkan para pemimpin-pemimpin yang akan datang Bapak. Tuhan, kami berdoa, berikan kerjasama yang baik Tuhan, untuk para direktur-direktur yang ada ini Tuhan, supaya mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain, saling menerima, saling mengerti, saling memberikan ide-ide yang bagus, ide-ide cemerlang untuk pelayanan kami di pesat ini Bapak. Memasuki tahun 2021 ini yang sudah kami jalani 11 hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada kesombongan, jauhkan kami daripada mementingkan diri sendiri Tuhan. Kami minta Tuhan untuk tahun ini Tuhan, supaya kami bisa menghadirkan kerajaan Allah itu kepada setiap anak-anak yang kami layani Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan semua para direktur-direktur yang ada di lembaga pesat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Para manajer, supervisor, guru-guru TK juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka kerjasama yang baik. Berikan mereka supaya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang mereka layani Bapak. Para direktur, para manajer area dan para supervisor boleh bekerja sama satu dengan yang lain. Para guru TK, kepala TK bersama dengan tutor-tutor, mentor-mentor yang ada, boleh bekerja sama satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalaupun tekanan-tekanan boleh datang, tapi kalau kami bersehati, kami bergandengan tangan, kami bersama-sama berdoa untuk mewujudkan ini semuanya, tekanan itu akan kami hadapi bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para donatur yang dengan setia memberkati kami, memberikan harta, memberikan
dananya buat pelayanan kami pesat yang ada di tempat ini, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Bapak kami berdoa, usaha, mata pencarian mereka, Engkau berkati Bapak. Jauhkan dari kepailitan, jauhkan dari kebangkrutan, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha mereka Tuhan. Kami berdoa untuk karyawan-karyawan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk donatur yang dengan setia menyisihkan uangnya, menyisihkan berkatnya untuk pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan, dana itu, berkat itu kami gunakan demi kemuliaan nama-Mu. Tidak demi kepentingan kami sendiri, tetapi demi kemuliaan nama-Mu. Supaya nama Tuhan ditinggikan di Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati usaha mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendoa-pendoa syafaat yang dengan setia, dengan meluangkan waktunya. Mungkin mereka berdoa puasa juga untuk pelayanan kami Bapak. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan waktu yang ada, mendoakan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, donatur kami, para pendoa syafaat yang sudah meluangkan waktu berdoa syafaat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, mungkin ada yang sakit Bapak. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Kami tidak tahu siapa-siapa yang sakit Tuhan, tapi kami berdoa. Kalau ada mereka kurang fit dalam hari-hari ini, bahkan mungkin hari ini Tuhan, Bapak di dalam nama Yesus, darah yang penuh kuasa itu, Engkau akan menyembuhkan dan Engkau akan memberikan kesehatan kembali. Jauhkan kami Tuhan daripada virus corona itu Tuhan. Biarlah darah Yesus itu menutup bungkus kami. Darah Yesus itu membentengi kami. Walaupun kami aktivitas Tuhan, kami Engkau lindungi dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Siapapun mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Pemulihan itu akan terjadi dalam diri mereka Tuhan. Sukacita ilahi turun atas mereka Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Walaupun tekanan itu datang, tapi kami selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan rekan-rekan kami yang sakit pada saat ini, pada hari-hari ini. Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para ibu-ibu yang saat ini dalam mungkin hamil Tuhan. Kami berdoa dalam anak yang mereka kandung, dalam Tuhan sudah titipkan kepada mereka, Tuhan Engkau memberkati. Berikan bayi dalam kandungan itu sehat, ibunya juga sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, supaya tumbuh anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh menjadi berkat untuk semua orang Bapa. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah, yang belum dikaruniai anugerah Tuhan yaitu anak. Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau akan memberikan kandungan ilahi itu turun ke atas mereka supaya mereka boleh menerima anugerah Tuhan, boleh menerima berkat yang Tuhan berikan itu untuk mereka terima Tuhan. Kami berdoa untuk anak orang pasangan-pasangan yang belum menerima atau belum mendapatkan seorang anak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan Kau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang sudah dikaruniai anak. Saat ini mungkin lagi mereka dalam proses melahirkan, dan sudah ada yang hari ini melahirkan, bahkan hari-hari yang lalu melahirkan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati pertumbuhan, memberkati kesehatan, kekuatan ibu dan anak, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami sudah berdoa dan kami yakin Tuhan, doa kami ini Engkau dengar tepat pada waktunya. Terima kasih untuk rekan kami yang sudah melayani, Melda, Tommy, Rida yang sudah melayani kami juga melalui firman-Mu, Engkau berkati dengan hamba-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Melda. Terima kasih Bu Nani. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lydia Sinaga untuk memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Terima kasih karena Tuhan setia bagi kami. Biarlah kami juga meneladani kesetiaan-Mu itu di dalam perjalanan iman kami di muka bumi ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kekuatan ilahi terus mengalami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah pada saat sore hari ini kami akan mengakhiri persekutuan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami untuk menjalani padang gurun kami sampai kami kepada tanah perjanjian, sampai pada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima Amin. kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat Terima pelayanannya. kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Nani, Bu Mel. Terima kasih semua sudah melayani. Selamat sore semuanya. Dan juga Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak Tony. Untuk pendekarnya Sri. Melayani kami diberkati. Terima kasih. Selamat tahun baru Bapak Ibu semua. Oh benar. Tahun baru ya. Kita berubah. Pak Elia apa kabar? Oh puji Tuhan, sehat Pak. Terima kasih semuanya. Bye. Yani. Ya, baby. Mr. Dixon, apa kabar? Selamat tahun baru, Pak. Betul, selamat tahun baru ya. Aduh, luar biasa. Selamat tahun baru. Produktif, berkorban. Berkati semuanya. Udah ketemu umbus-umbusnya. Iya, sama-sama.